Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Maria Immaculata Cantika Anggraini Advenasanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya, Malang. Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita. Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan saat ini harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai apa? Keseimbangan yang wajar antara kebebasan yang sebesar-besarnya serta kekuasaan dan kewibawaan pemerintah. Ya, kita. Siapa lagi? Keanekaragaman suku, adat, agama, serta berada pada ribuan pulau yang berbeda sumber kekayaannya memungkinkan untuk terjadi keanekaragaman kehendak dalam tumbuhnya sikap primordialisme sempit yang akhirnya dapat terjadi konflik yang negatif. Kita mengenal perbedaan itu, tapi apakah kita mengenal apa itu sejatinya minoritas? Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sejarahnya, perlindungan hak asasi manusia telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut memang berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Contohnya saat ini. Akhirnya disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas yang tidak akan memberikan landasan sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semuanya hancur. Membicarakan tentang hak asasi manusia selalu lekat dengan hal toleransi dan perlindungan, terkhusus minoritas. Jangan salah, minoritas tak hanya berpacu dalam aspek agama, ras, dan budaya saja, tetapi kesetaraan tiap manusia di mata hukum, hak sipil, politik, gender, serta penyandang disabilitas. Pada hakikatnya semua orang sama di mata hukum, tidak dikecualikan dalam keadaan apapun untuk memperoleh keadilan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum di negeri ini. Ya, ini sangat mudah dikatakan. Namun bagaimana dengan prakteknya? Sungguh suatu keniscayaan. Marilah kita tengok bagaimana negara ini berusaha melindungi kelompok minoritas dengan mengobarkan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jika peraturan dan kebijakan terkait perlindungan dan penerapan hak asasi manusia dalam setiap tugas para penegak hukum sudah dibuat, pertanyaannya, sudah sejauh mana implementasi kebijakan atau peraturan tersebut diterapkan pada kelompok minoritas yang ada di Indonesia? Saya sebagai mahasiswa hukum menangis hati saya melihat pelanggaran hak asasi manusia pada kelompok minoritas yang dianggap bagaikan peristiwa yang sepele. Maka haruslah penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas haruslah prediktif. Melakukan pencegahan sejak dini, responsif, humanis, bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Akhir kata, izinkanlah saya mengutip sebuah adagium hukum, yakni equality before the law, yang bermakna bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian satu sama lain. Inilah norma hukum yang melindungi hak asasi manusia
Dengan demikian, kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.